tiga kandidat bakal calon presiden Republik Indonesia pada pemilu 2024 yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Sahabat, baru-baru ini saya telah mengupload satu video yang berkaitan dengan pidato Surya Paloh pada pembukaan Rakernas. Ternyata banyak sekali mendapatkan reaksi. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju, bahkan ada yang menolak. Ini sangat wajar dan saya sangat senang dengan berbagai macam reaksi tersebut. Ini menunjukkan bahwa ternyata sahabat sekalian, sahabat HS Official itu cukup cerdas untuk menanggapi permasalahan yang sedang kita hadapi. Baiklah, pada kesempatan ini mungkin saya ingin sedikit memberikan klarifikasi, penjelasan, dan juga penguatan. Yang pertama, mungkin saya dianggap sudah beralih haluan, bersetuju kepada partai-partai yang dulunya itu sebenarnya mereka adalah penista agama, bahkan mereka adalah pendukung rezim zalim. Namun demikian, sahabat, yang perlu dicermati di sini, kita saat ini sedang berada dalam situasi yang begitu sulit dengan cengkraman rezim otoriter, rezim yang dikendalikan oleh oligarki. Maka kita harus mengupayakan dengan berbagai macam cara. Yang idealnya itu adalah bahwa rezim ini betul-betul diganti dari akarnya, sehingga kita bisa melakukan perubahan secara drastis, secara signifikan. Maka ada cara-cara lain yang mungkin bisa kita lakukan. Sebenarnya dengan adanya pembatasan presidential threshold itu, ini sebenarnya merupakan kekangan, pembungkaman terhadap terutama partai-partai Islam. Jadi apabila kita tidak berupaya untuk mencari solusi, maka kemungkinan tahun 2024 pun kita akan tetap dijajah. Kita akan tetap diinjak-injak. Oleh karena itu, di antara peluang walaupun sekecil apapun, itu harus kita lakukan. Kenapa saya kemarin menyampaikan atau membahas tentang Partai Nasdem yang sebenarnya yang dulunya itu adalah partai yang mendukung terhadap penistaan agama? Sahabat sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi berdasarkan sikap terakhir dari Ketua Nasdem Bapak Surya Paloh, sepertinya akan ada perubahan. Tapi saya membaca ini dari tanda-tanda lahir. Wallahu alam, apakah di belakangnya itu akan kembali umat Islam itu dipermainkan? Itu wallahu alam. Yang pertama, sahabat sekalian, bahwa Surya Paloh adalah orang yang pertama mengusung Anies Baswedan sebagai capres, di mana partai-partai lain belum berani. Dengan demikian,
andai kata Anies Baswedan itu betul-betul menjadi capres pada 2024, berarti ada peluang untuk terjadinya perubahan. Kita tahu bahwa track record Anies Baswedan selama memimpin Jakarta begitu sukses, begitu cemerlang, termasuk melawan oligarki. Yang kedua, bahwa Surya Paloh adalah orang yang berani melawan keinginan Jokowi dan juga rezim untuk 3 periode. Dengan sikap yang begitu tegas bahwa dia akan melawan atau menentang adanya 3 periode atau pemilu yang ditunda. Yang ketiga, bahwa Surya Paloh mengatakan bahwa calon presiden itu tidak boleh dimonopoli oleh sekelompok tertentu saja. Yang dimaksud di sini adalah tidak boleh dimonopoli oleh orang-orang yang berada di bawah oligarki saja. Itu pemahaman saya. Yang keempat, Surya Paloh juga mengatakan bahwa saat inilah momentum yang tepat untuk melakukan sebuah restorasi, sebuah perubahan, di mana keadaan negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dari berbagai macam aspek segi, semuanya betul-betul dalam kehancuran. Baik hukum, ekonomi, kedaulatan, termasuk juga kesejahteraan. Semuanya berada dalam masalah besar. Sehingga harus ada perubahan besar. Yang kelima, Surya Paloh juga menyatakan bahwa dia tidak percaya adanya lembaga-lembaga survei. Yang kita tahu, banyak lembaga-lembaga survei bayaran yang menyajikan apa yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, sahabat sekalian, marilah kita mencoba berpikir secara luas, secara jauh. Apabila kita mengandalkan partai-partai oposisi saja, baik PKS maupun Nasdem, maka belum mencapai 20%. Ini tidak bisa mengajukan. Maka dengan partai Nasdem mau mengusung Anies Baswedan, yang persentase kurang lebih 9%, sehingga apabila partai Nasdem ini berkoalisi dengan PKS dan juga Demokrat, itu sudah mencapai kurang lebih 26%. Artinya, sahabat sekalian, Anies Baswedan bisa mencalonkan menjadi presiden. Nah, inilah yang saya maksud bahwa dalam kondisi saat ini, sepertinya kita perlu untuk bisa mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024, yaitu dengan bergabungnya PKS, Demokrat, dan juga Nasdem. Mari kita coba mencari titik positif dari apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh. Ada beberapa komentar yang masuk ke kami, baik yang melalui grup atau ada juga yang melalui Japri. Di antaranya, wah itu mah nanti juga Surya Paloh atau Nasdem itu akan ingkar janji. Ada yang mengatakan, wah nanti di last minute, di detik-detik terakhir juga nanti umat Islam akan dikibuli lagi. Dan komentar-komentar yang bernada pesimis terhadap ketulusan, kesungguhan dari Partai Nasdem. Wallahu alam, itu yang akan terjadi nanti. Tetapi untuk saat ini, mungkin apabila kita jalurnya adalah jalur dengan pencapresan, maka ini adalah satu-satunya cara supaya kita bisa melakukan perubahan, yaitu dengan mengusung Anies Baswedan itu sebagai calon presiden. Dan insya Allah apabila Anies Baswedan ini betul-betul maju, di mana semangat dan juga
keinginan rakyat di bawah itu begitu besar untuk bisa mengusung Anies Baswedan. Saya yakin apabila Anies Baswedan betul-betul dicapreskan oleh Nasdem, saya yakin Anies Baswedan akan menang. Walaupun kita harus waspada bahwa ada upaya-upaya yang terstruktur, sistematis dan masif untuk menggagalkan itu. Mungkin nanti kita akan bahas masalah ini dengan pakarnya. Kebetulan sebentar lagi saya akan berdialog, ngobrol-ngobrol dengan Bapak M. Rizal Fadilah. Mungkin nanti kita ikuti bagaimana pandangan Bapak M. Rizal Fadilah terhadap kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan terjadi dan seberapa besar peluang Anies Baswedan itu bisa menjadi capres. Sahabat sekalian, silakan berikan komen di bawah. Bagaimana menurut sahabat, apakah Anies Baswedan masih punya peluang, punya kans untuk maju di 2024? Bagaimana kalau misalkan Partai Nasdem ini betul-betul mengusung Anies Baswedan? Apakah sahabat yakin bahwa Anies Baswedan bisa maju? Dan nanti kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana peluang-peluang Anies Baswedan dan bagaimana kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi yang dilakukan oleh rezim. Demikian saja sahabat sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah supaya kita bisa sharing terhadap perbaikan-perbaikan untuk negeri kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.